Perkenalkan, saya Putu Nudiastakusuma. Saya merupakan dokter muda yang berstase di Departemen Anestesi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu postoperatif manajemen. Jadi tujuan dari postoperatif merupakan periode kritis yang segera dimulai setelah pembedahan dan anestesi, diakhiri sampai pasien pulih dari pengaruh anestesi. Tujuannya yaitu mencegah, mengidentifikasi, dan melakukan manajemen terhadap komplikasi, mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi, mengembalikan kondisi pasien ke dalam kondisi stabil, mendukung pasien selama pemulihan fungsi fisiologis. Jadi pemindahan pasien dari kamar operasi, pasien yang belum pulih dari pengaruh anestesi, posisi kepala diatur agar kelapangan jalan napas tetap adekuat sehingga ventilasi terjamin. Apabila diperlukan pada pasien yang belum bernapas spontan, diberikan bantuan napas buatan. Yang ketiga, gerakan pada saat memindahkan pasien dapat menimbulkan atau menambah nyeri akibat tindakan pembedahan dan dapat terjadi dislokasi sendi. Pada pasien dengan sirkulasi yang belum stabil, dapat terjadi syok atau hipotensi. Pasien yang dilakukan blok spinal, posisi penderita dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari tungkai ke proksimal lancar. Yakinkan bahwa infus pipa nasogastrik dan kateter urin tetap berfungsi dengan baik atau tidak lepas. Yang ketujuh, tidak perlu mendorong kereta tergesa-gesa karena dapat menyebabkan rasa nyeri di daerah bekas operasi, perubahan posisi kepala, muntah atau regurgitasi, kegoncangan sirkulasi. Serah terima pasien di ruang pulih. Hal yang perlu disampaikan, yang pertama adalah masalah tata laksana anestesi atau pembedahan, pengobatan dan relaksasi alergi yang mungkin terjadi, tindakan pembedahan yang dikerjakan, penyulit dan jumlah pendarahan. Jenis anestesi yang diberikan, termasuk jumlah cairan infus dan diuresis, posisi pasien di tempat tidur, yang terakhir adalah hal yang perlu mendapat pengawasan khusus. Post anesthesia care unit. Berdasarkan definisi, ruangan khusus pasca anestesi atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, obat atau alat resusitasi, tenaga terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat, serta disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Tujuannya adalah memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat masalah respirasi dan sirkulasi, mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, memantau perdarahan luka operasi, mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Pemantauan pasien. Pada pemantauan pasien, yang pertama yang dipantau adalah kesadaran, respirasi, sirkulasi, ginjal, saluran cerna, posisi tubuh, nyeri, suhu tubuh, dan aktivitas motorik. Kesadaran. Pada kesadaran, pemanjangan pemulihan kesadaran. Perhatikan tanda vital dan posisi. Gaduh pasca bedah, penyebab gaduh gelisah pasca bedah, yaitu penggunaan ketamin sebagai obat anestesi, nyeri hebat, hipoksia, buli-buli penuh, stres berlebih pasien anak. Pada respirasi, yang menjadi parameter adalah suara napas paru. Normalnya adalah sama pada kedua paru, frekuensi napas 10-35 kali per menit, irama nafas teratur, volume tidal minimal 4-5 mili kilogram per berat badan, kapasitas vital 20-40 mili per kilogram berat badan, inspirasi paksa min 40 cm H2O, PaO2 pada FiO2 30%, yaitu normalnya 100 mmHg, saturasi CO2-nya yaitu 30-45 mmHg. Sumbatan jalan napas, yaitu supralaring, lidah jatuh ke hipoparing, air liur
bekuan darah dan isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Ya, yang kedua adalah laring, bisa akibat benda asing, spasme, edem, dan kelumpuhan pita suara. Sedangkan depresi napas, ada yang depresi sentral, yaitu efek samping opiat, hipokapnia, hipotermi, dan hipoperfusi. Dan ada depresi perifer, efek sisa pelumpuhan otot, nyeri, distensi abdomen, dan rigiditas otot. Pada sirkulasi, tekanan darah, hipertensi pasca bedah, riwayat hipertensi prabedah, nyeri, hipoksia, hiperkarbia, penggunaan vasopresor, dan kelebihan cairan. Hipotensi pasca bedah, perdarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dan dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Pada denyut jantung, takikardi bisa akibat hipoksia, hipovolemi, obat simpatomimetik, demam, dan nyeri. Sedangkan pada bradikardi itu bisa akibat blok subarachnoid, hipoksia pada bayi, dan refleks vagal. Sedangkan dysaritmia bisa akibat hipoksia. Sedangkan yang lainnya adalah pendarahan dari luka operasi, bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi bisa menimbulkan edem dan nyeri pada daerah tersebut. Fungsi ginjal dan saluran kemih. Perhatikan produksi urin, terutama pada pasien yang dicurigai risiko tinggi gagal ginjal akut postoperatif atau anestesia. Produk urin normalnya adalah 0,5 cc per kilogram berat badan. Perhatikan apabila terjadi oligouri atau anuria. Segera cari penyebabnya. Fungsi saluran cerna. Kemungkinan terjadi regurgitasi atau muntah, maka lakukan pencegahan. Waspadai adanya kemungkinan aspirasi asam lambung. Pada aktivitas motorik, pemulihan aktivitas motorik pada pasien yang menggunakan pelumpuh otot berhubungan dengan respirasi. Bila masih ada sisa pelumpuh otot, pasien biasanya mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik yang lain belum kembali normal. Suhu tubuh, hipotermi, penyebabnya adalah suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus dan transfusi darah, cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kondisi pasien yaitu bayi dan orang tua, penggunaan halotan sebagai obat anestesi. Usaha memulihkannya yaitu pada bayi segera masukkan ke inkubator, pasang selimut penghangat, lakukan penyinaran dengan lampu. Hipertermi. Penyebabnya adalah septikemia, terutama pada pasien yang menderita infeksi preoperasi, penggunaan obat-obatan seperti atropin, succinylcholine, dan halotan. Usaha memulihkan yaitu pasien didinginkan secara konduksi menggunakan es, infus dengan cairan infus dingin, oksigenasi adekuat, antibiotik bila diduga sepsis, bila dianggap perlu dirawat di ICU. Pada nyeri, pemberian analgetik pada pasien yang mengeluh nyeri atau pasien tanda-tanda adanya nyeri, diagnosis bisa ditegakkan dengan menggunakan visual analog scale atau FAS, pendekatan trimodal dengan analgesia balance. Yang pertama, menekan pada proses transduksi di daerah cedera, penggunaan preparat atau obat, analgesia lokal atau NSAID atau prostaglandin. Yang kedua, menekan pada proses transmisi, mempergunakan obat analgesia lokal dengan teknik analgesia regional, seperti misalnya blok interkostal dan blok epidural. Yang ketiga, menekan proses modulasi, mempergunakan preparat narkotika secara sistemik yang diberikan secara intermittent atau tetes kontinu atau diberikan secara regional melalui kateter epidural. Posisi tubuh atau posisi pasien untuk mencegah sumbatan jalan napas, tertindihnya atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh, terjadinya dislokasi sendi-sendi, hipotensi pada pasien dengan analgesia regional,
gangguan kelancaran cairan infus, posisi diatur sesuai kebutuhan seperti posisi miring stabil, yaitu pada operasi tonsil, ekstensi kepala pada pasien belum sadar, terlentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu, yaitu pada pasien blok spinal dan bedah otak, dan elevasi tungkai pada pasien syok. Berikut merupakan skor pemulihan pasca anestesia. Nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Jadi bisa dilihat tabel pada slide. Pada post anesthesia discharge scoring system, berikut merupakan tabelnya. PADSS yaitu digunakan untuk pasien outpatient atau one day care. Skor lebih dari 9 dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang. Pasien pulang dengan diantar orang dewasa yang dapat mengawasi selama 24 jam. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih.